Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Medan, Universitas Pembangunan Pancabudi lahir untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dihadirkan melalui sosok pendiri universitas ini, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Unpad tumbuh dan berkembang sebagai pilar untuk membangun peradaban bangsa dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Terletak di jantung Kota Medan yang terhubung dengan berbagai moda transportasi umum, menjadikan Unpad sebagai kampus primadona generasi muda saat ini. Kepercayaan itu semakin membuat kami yakin untuk mengembangkan kampus ini. Selain di kampus utama yang memiliki luas 5,5 hektar, kini Unpad memiliki kampus 2 dan kampus 3 yang terkoneksi dengan bus kampus. Mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan serta Tridharma perguruan tinggi, Unpad menyiapkan berbagai program-program unggulan. Eksistensi Unpad dibangun melalui penelitian dan pengabdian yang langsung diimplementasikan di tengah masyarakat. Berbagai hasil penelitian telah kami terapkan di berbagai daerah yang menjadi desa binaan Unpad. Unpad adalah kampus berbudaya. Kami senantiasa menjaga serta melestarikan berbagai kebudayaan dan peradaban di Sumatera Utara yang dibungkus dalam bingkai kampus Tamadun Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Citra Ananda SEMM. Saya dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan nomor NIDN 0124069001. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai berikut. Adapun mata kuliah yang saya bawakan di semester ini adalah mata kuliah perpajakan. Mata kuliah perpajakan ini merupakan mata kuliah wajib di program studi manajemen pada semester ganjil, yaitu semester 5 dengan beban SKS berjumlah 3 SKS. Sistem pembelajaran yang saya bawa adalah menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah menyampaikan deskripsi dari mata kuliah perpajakan tersebut. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikatornya. Deskripsi mata kuliah perpajakan ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah perpajakan ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dan peraturan terkait perpajakan dalam penyelesaian suatu kasus. Pengajaran dilakukan dengan pendekatan case-based learning, yaitu dengan menjelaskan konsep melalui kasus. Peserta didorong untuk mencari dan menggali peraturan perpajakan yang terkait agar terbiasa dalam mendapatkan sumber hukum yang terbaru dalam menyelesaikan kasus pajak. Mata kuliah ini membutuhkan laboratorium agar peserta dapat menggunakan aplikasi atau software perpajakan, yaitu Electronic System perpajakan, sama seperti yang digunakan di dunia usaha, agar peserta dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman untuk bisa diduniakan di dunia kerja nantinya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perpajakan baik secara teori maupun secara praktek.
Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus pajak seperti tata cara perhitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses penyusunan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi keterkaitan perhitungan pajak dengan catatan keuangan perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang meneliti hasil penelitian terkait dengan bidang manajemen perpajakan, baik secara mandiri atau secara berkelompok dan secara bertanggung jawab. Adapun materi pembelajaran perpajakan tersebut adalah yang pertama, dasar-dasar perpajakan, yang kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga, istilah-istilah dalam perpajakan, yang keempat, administrasi perpajakan yaitu NPWP dan NPWKP, kemudian yang kelima, pajak penghasilan secara umum, yang keenam, pajak penghasilan orang pribadi, yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 21, yang kedelapan, pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, yang ke-9, pajak penghasilan badan, yang ke-10, menyusun surat pemberitahuan pajak atau SPT, yang ke-11, pajak UMKM, yang ke-12, pajak penghasilan final, yang ke-13, PPh pasal 4 ayat 2, dan yang ke-14 adalah pajak bertambah nilai atau PPN. Pembelajarannya ada dua, yaitu offline dan online. Pada saat ini, proses pembelajaran masih dilakukan secara online, yaitu melalui Google Meet ataupun Zoom Meeting. Metode pembelajarannya menggunakan SCL atau Student Center Learning, kemudian kooperatif dan partisipatif learning, kemudian project dan problem based learning, dan melalui e-learning Unpad. Adapun proses pembelajaran yang diharapkan ialah adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, yaitu pada saat dosen menjelaskan, mahasiswa dapat bertanya maupun sebaliknya. Itulah dia yang menjadi outcome based education. Sistem penilaian mata kuliah ini adalah tekniknya dengan melakukan observasi, kemudian partisipasi, unjuk kerja, dan tes tertulis. Penilaian dia berdasarkan proses rubrik. Bobot penilaian mata kuliah ada etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Total bobot penilaian ialah 100%. Berikut cuplikan video proses pengajaran. Terima kasih. Oke, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Oke, nah sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah perpajakan, dan hari ini kita masuk ke materi tentang dasar-dasar dari perpajakan, yang dosen pengampunya itu adalah saya sendiri atas nama GB Citra Ananda SCMM. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa saja yang akan kita bahas di materi-materi berikutnya untuk mata kuliah perpajakan ini. Nah, jadi kita masuk ke bab pertama, ialah dasar-dasar dari perpajakan. Nah, perpajakan itu adalah mempunyai beberapa definisi, yaitu dari beberapa ahli. Ada di sini ada dari Prof. Rahmat Sumitro. Ini sudah biasanya dia yang terkenal ya kalau misalnya untuk membahas tentang perpajakan. Nah, kalau menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dia tidak kita terima timbal baliknya secara langsung, tetapi nanti akan kita terima itu bisa misalnya beberapa tahun ke depan. Jadi tidak pada saat kita membayar pajak. Kemudian disempurnakan lagi definisi pajak itu menjadi peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara. Jadi nanti surplusnya akan digunakan untuk public saving dan public investment. Seperti itu. Itulah dia yang dimaksud di sini dengan pajak tersebut. Nah, kemudian ada lagi menurut Jaja Diningrat, pajak itu adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu
tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan, pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Itulah dia definisi pajak menurut si Jaja Diningrat. Ada juga dari menurut N.J. Feldman, yaitu adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Jadi itu adalah beberapa definisi dari pajak. Jadi dari beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta jelas aturan pelaksanaannya. Dalam pembayarannya tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah. Oke, kemudian ciri-ciri yang melekat pada pajak itu dia dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini ada pungutan lain selain pajak yaitu adalah biaya materai, biaya masuk, biaya cukai, retribusi, iuran, dan pungutan lain. Ini ada beberapa pengertian dari biaya materai, itu dia mungkin pada tahu yang dikenakan pada dokumen gitu. Bendanya bentuknya materai mungkin semua sudah pada mengetahui. Biaya masuk, biaya keluar, kemudian ada cukai. Cukai itu biasanya untuk tembakau, gula, bensin, minuman. Itulah dia namanya cukai. Kemudian ada retribusi. Retribusi itu ada parkir, pasar, jalan tol, dan lain-lain. Kemudian iuran-iuran lain dan pungutan-pungutan lain. Nah, fungsi pajak ada dua, yaitu sebagai fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, atau yang satu lagi ialah sebagai fungsi reguleran, yaitu sebagai fungsi pengatur. Nah, kalau dia sebagai sumber keuangan negara, pajak itu merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Jadi dia itu bagaimana cara pemerintah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Jadi upaya yang ditempuh berupa penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Jadi dia kalau sebagai pengatur, ada dia pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi setiap yang melakukan pembelian barang-barang mewah, maka akan dikenakan pajak yang tinggi. Kemudian ada tarif yang progresif, yaitu pajak yang semakin tinggi akan dikenakan dengan tarif progresif. Kemudian ada lagi contohnya sebagai pengatur itu adalah pajak ekspor sebesar 0%. Kemudian pajak untuk industri tertentu seperti semen, rokok, baja, dan lain-lain. Kemudian pembebasan atas pajak sisa hasil usaha koperasi, kemudian pemberlakuan tax holiday. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis pajak, yaitu menurut golongannya ada namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifat dia bersifat subjektif dan objektif, dan menurut lembaga pemungut ialah pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian ada tarifnya, tarif pajak itu ada 4, ada yang tetap itu dia sudah ada ketentuannya, kemudian proporsional itu sesuai dengan porsinya, kemudian tarif progresif yaitu tarif yang meningkat, dan kemudian tarif degresif yaitu tarif menurun. Nah, itulah sekilas materi yang bisa saya sampaikan terkait dari dasar-dasar perpajakan. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas itu akan dikumpulkan melalui email yang sudah tertera di sini. Nanti bisa dikumpulkan melalui alamat email ini dan eh, kita akan mulai tugas di pertemuan berikutnya. Dari saya itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Bu Noviana Hutauruk mau bertanya nih. Ya, Novi. Eh, Terkait penerapan pajak sebagai fungsi pengatur untuk barang-barang mewah. Kan disebutkan di situ bahwa agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah. Pertanyaannya, bukankah semakin banyak barang mewah yang dimiliki rakyat atau dibeli oleh rakyat, semakin besar pendapatan negara atas pajak tersebut, Bu? Iya, betul sekali. Jadi semakin banyak eh, pajak barang mewah yang dimiliki oleh masyarakat itu akan semakin tinggi juga pajak yang akan ditetapkan kepadanya gitu. Jadi
pada saat kita mengkonsumsi barang mewah, otomatis kita akan dikenakan pajak yang tinggi gitu. Akan lebih banyak, akan lebih besar. Contohnya misalnya pada saat kita membeli contoh ya emas batangan gitu, atau mobil, atau barang-barang mewah lainnya, itu akan dikenakan tarif yang lebih besar atau lebih tinggi dari tarif-tarif barang-barang yang di bawahnya. Seperti itu, Novi. Oke, yang lainnya? Saya Bu Lamria Sinaga ingin Ya, bertanya. silakan Lamria. Saya mau bertanya tentang cukai Bu. Jika dalam proses pemeriksaan barang impor dari luar negeri, jika dibongkar nih, terus ternyata ada barang yang lebih dari yang diberitahukan kepada tugas pembiayaan. Apa konsekuensi yang kita dapatkan Bu? Maksudnya dia barang-barang impor itu dikenakan pajak gitu. Gimana coba? Saya kurang jelas. Jika Coba ulang. ada pemeriksaan Bu, terus barang yang dibongkar itu tidak Hmm. sesuai dengan yang kita beritahukan kepada petugas pembiayaan. Apa konsekuensinya Bu? Oh, berarti barang itu tidak sesuai dengan pada saat pemeriksaan, barang itu tidak sesuai gitu. Iya Bu. Nah, umumnya kalau misalnya barang itu tidak sesuai, maka itu akan dicek ulang oleh bagian bea dan cukai. Nanti mereka akan melakukan tindakan gitu, tindakan lain yang biasanya akan dihitung ulang atau biasanya juga barang-barang itu bisa di apa ya disita seperti itu dia. Jadi tidak langsung dikenakan bea cukainya, tetapi akan dihitung ulang biasanya berapa pajak ekspor dan impornya seperti itu dia Lamria. Itu jadi dia akan kalau misalnya dia tidak memenuhi aturan, tidak memenuhi standar, maka dia akan eh, disita gitu. Nanti itu ada prosesnya lagi seperti itu. Nanti akan itu biasanya keterangan lebih lanjutnya nanti akan dibahas di materi-materi yang berikutnya. Seperti itu dia. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut materi-materi sesuai dengan RPS, kontrak perkuliahan yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan, ya kan? Jadi sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah dijelaskan di awal. Oke, jadi tetap jaga kesehatan, eh, tetap juga untuk selalu semangat mengikuti perkuliahan. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya harap kalian masih tetap semangat dan tetap eh, selalu mengikuti perkuliahan ini untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Yang Bu. Yang Bu.